Bismillahirrahmanirrahim. Dusun Kasuran, Sleman, Yogyakarta. Di dusun yang tenang ini tertanam keyakinan turun-temurun adanya larangan tidur menggunakan kasur kapuk. Larangan ini berawal saat Sunan Kalijaga singgah di tempat ini berabad silam. Saat itu beliau kena teluh dengan media kasur. Sejak itu, beliau melarang warga menggunakan kasur. Entah mengapa, larangan ini melegenda turun-temurun sampai sekarang. Bu, saya kan mendengar ya bahwa di dusun ini kan katanya nggak boleh memakai kasur. Nah itu kenapa Ibu? Dulu pernah di sini disinggahi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Memang pada waktu itu siar agama Islam. Jadi waktu Kanjeng Sunan masuk di dusun ini sudah ada agama lain di situ dan ada juga ketuanya. Oh, iya. Itu namanya Sonson Dalu. Ya, terus karena tidak suka atas kedatangan Kanjeng Sunan itu, lalu kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan itu dikirimi santet sama Sonson Dalu itu. Nah, setelah dikirimi santet, setelah Kanjeng Sunan bangun itu badannya panas. Kemudian Kanjeng Sunan tahu kalau memang baru disantet sama orang di situ. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas. Singkat ceritanya malah Sonson Dalu itu merasa tertegun, merasa kagum dengan kepribadian Kanjeng Sunan sehingga dia masuk Islam. Tak sedikit warga menyaksikan akibat dari larangan tersebut. Yang sungguh-sungguh terjadi itu ada, tapi percaya bisa, enggak juga masalah. Yang jelas yang menikahkan ada. Nah, lantas itu kejadiannya kok kasur-kasur datang, udah dipasang loh. Ya entah anak itu enggak sepertinya tidurnya di situ ya enggak kok, kelihatannya ya enggak. Iya, yang sakit itu. Anaknya atau orang? Anaknya ya kok kelihatannya itu kok enggak panas, enggak apa, kok hanya ya itu kok lumpuh. Lantas ininya kok enggak. Pak, sekarang digowo yang rumah sakit Mawon 28 hari. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit sembuh? Ya, iya, sembuh dibawa pulang. Yang menarik, ada sebuah makam bernama Kiai Kasur di areal makam kampung. Apakah semua ini ada hubungannya? Malam ini kami akan menelisik lebih dalam cerita di balik Dusun Kasuran yang terdapat di daerah Sleman, Yogyakarta. Konon katanya jika ada orang yang memakai kasur di dusun ini, maka akan tertimpa musibah. Benarkah demikian? Bagaimana mengenai mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat sekitar sini tentang kasur yang tidak boleh dipergunakan di dusun ini? Yang menarik perhatian saya adalah dari mana awal cerita ketika ada seseorang penduduk di desa ini yang tidur memakai alas kasur, maka dia akan tertimpa musibah. Ini pasti ada satu yang mengawali kejadian itu. Ada apa sebenarnya di balik dari cerita mitos yang beredar di tengah masyarakat sini? Terus ada sesosok kakek-kakek yang saya cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti bisa kita ajak untuk dialog melalui proses mediumisasi. Karena dari awal saya datang ke sini itu dia selalu mengatakan saya ini Mbah Kasur. Baik, itu bisa kita lakukan mediumisasi? Boleh, silakan. Saatnya menggali informasi lewat mediumisasi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Bisa bicara sebentar nggak? Oh, mau duduk sini. Oh. Anda penghuni pohon ini? Bisa bicara dengan kami? Kelingannya Jawi, Mbak. Mau mencari tahu Mbah asal-usul dusun Kasuran yang katanya mitosnya nggak boleh pakai kasur tuh gimana Mbah? Mbah bisa bahasa Indonesia nggak? Saya, makhluk ini tak bisa berkomunikasi dengan kami. Tak disangka, seseorang sudah kehilangan kendali. Jangan. Ikutin. Ini tiba-tiba ada warga yang mediator juga yang mengalami kesurupan. Saya butuh lampu. Ini Mbah ngerti nggak nih apa yang saya omongin? Ya. Enggak. Tapi tadi Anda keluar dulu deh ya. Namun kami melanjutkan mediumisasi. Kali ini ada makhluk garang menguasai raga mediator. Sekarang dia malah menyerang. Ya, Assalamualaikum. Saya tenangkan diri Anda. Kenapa Anda tidak suka dengan kehadiran kami di sini? Ini Anda siapa sih? Iya. Kami menginginkan informasi. Kenapa masyarakat di sini takut gitu? Ketika mereka tidur memakai kasur. Yang ditakuti adalah datangnya berbagai macam musibah. Anda ada hubungannya dengan mitos tersebut? Apa sih kira-kira reaksi yang akan Anda lakukan ketika masyarakat sini berubah? Mereka menggunakan kasur sebagai alas tidur mereka. Kenapa takut dilupakan? Memang Anda pemimpin di sini atau gimana? Terus ketika ada masyarakat yang tidur memakai kasur, lantas dia sakit, apakah itulah Anda yang memberikan penyakit? Iya. Anda memberikan rasa sakit itu seperti apa saja contohnya? Dan Anda tentu mempunyai pengikut ya, nggak melakukan sendiri. Apakah Anda ada hubungannya dengan kejadian berapa ratus tahun yang lalu ketika terjadi pertikaian antara Kanjeng Sunan dengan lawannya? Apakah Anda ikut andil terhadap kasur tersebut? Jadi Anda yang mencoba untuk mencelakai Kanjeng Sunan begitu melalui perantara kasur tersebut, sehingga Anda membuat sebuah opini untuk tidak boleh memakai kasur gitu. Ada kaitannya tidak sih dengan makam kasur itu? Tapi apa betul kasur itu pernah ditiduri atau dipakai oleh Kanjeng Sunan ketika berada di tempat ini? Sebenarnya yang melarang itu siapa sih? Dan Anda ingin keyakinan itu tetap bersemayam di masyarakat dusun. Dan kalau ketika ada masyarakat yang coba melanggar itu, apa yang Anda lakukan? Walaupun Anda dilawan dengan keimanan, ayo. Coba kita buktikan ya.
Sepertinya bakal ada pertarungan di areal makam ini. Alhamdulillah, keadaan bisa dikendalikan. Anda rasakan dengan ayat-ayat Allah tadi. Anda tidak mau ngalah. Ya, walaupun pasukan Anda banyak, tetapi pasukan Allah lebih banyak. Iya, tak. Oh, nggak bisa begitu. Nggak ada. Anda yang saya bawa nanti. Mediator pun disadarkan. Pak Hakim, dari hasil mediumisasi kita malam ini, apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Ya, tadi kita sempat berbicara tentang sejarah apa nama desa Kasuran, asal muasal segala macam, kenapa dinamakan desa itu gitu. Tadi ada beberapa mediator yang menjelaskan tentang hal tersebut ini. Walaupun memang nggak ada bukti sejarahnya, cuman ya ini sebagai sebuah wawasan, sebuah wacana terhadap diri kita gitu. Bahwasanya memang desa Kasuran itu identik dengan sebuah benda yang namanya kasur gitu. Seperti itu. Cuman hikmahnya yang bisa kita ambil gitu loh. Hendaknya ketika kita memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketika kita memohon perlindungan, mintalah kepada Allah. Baik Pak Hakim, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.